Kementerian Perdagangan mengungkapkan perdagangan bilateral Indonesia-Malaysia terus menunjukkan tren positif. Pada periode Januari hingga November 2024, total perdagangan kedua negara mencapai 21,1 miliar dolar Amerika. Indonesia surplus perdagangan sebesar 800 juta dolar Amerika. Kementerian Perdagangan mengungkapkan perdagangan bilateral Indonesia-Malaysia terus menunjukkan tren positif. Pada periode Januari hingga November 2024, total perdagangan kedua negara mencapai 21,1 miliar dolar Amerika. Dari jumlah tersebut, ekspor Indonesia ke Malaysia sebesar 10,9 miliar dolar Amerika, sementara impor dari Malaysia mencapai 10,1 miliar dolar Amerika. Indonesia surplus perdagangan sebesar 800 juta dolar Amerika. Sementara itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia melonjak 14,01% pada Mei 2025 mencapai 1,31 juta kunjungan. Dari angka tersebut, mayoritas kunjungan Wisman berasal dari Malaysia sebesar 18,26% atau mencapai 238,5 ribu kunjungan. Berbagai sumber, IDEX Channel. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto berharap masalah bilateral antara Indonesia dengan Malaysia diselesaikan dengan baik, salah satunya mengenai perbatasan. Ya, hal tersebut disampaikan oleh Prabowo Subianto saat menerima kunjungan Perdana Menteri Anwar Ibrahim di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada Anwar Ibrahim sebagai Ketua ASEAN karena telah berhasil memediasi Thailand dan Kamboja, sehingga terjadi kesepakatan untuk gencatan senjata. Menurut Prabowo, peran Anwar Ibrahim dalam memediasi konflik yang terjadi antara Thailand dan Kamboja merupakan terobosan penting bagi ASEAN. Pemirsa, Kementerian Investasi dan Hilirisasi melaporkan realisasi investasi hingga semester 1 2025 mencapai 942,9 triliun rupiah atau tercatat tumbuh 13,6% secara tahunan, di mana capaian investasi ini tercatat dapat menyerap 1.259.000 lebih tenaga kerja. Kinerja investasi hingga pertengahan tahun 2025 ini tercatat tumbuh positif. Kementerian Investasi dan Hilirisasi mencatat realisasi investasi hingga semester 1 2025 mencapai 942,9 triliun rupiah atau tumbuh 13,6% secara tahunan. Pencapaian realisasi investasi ini tercatat dapat menyerap 1.259.000 lebih tenaga kerja. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosa Roslani menegaskan capaian investasi tersebut telah mencapai 49,5% dari target 2025 yang dipatok secara keseluruhan sebesar 1.905,6 triliun rupiah. Realisasi investasi di semester 1 ini diklaim masih lebih besar dirasakan di luar Pulau Jawa, yakni mencapai 476 triliun rupiah atau 50,5%. Sedangkan 49,5% sisanya tersebar di Pulau Jawa dengan nilai investasi mencapai 466,9 triliun rupiah. Ini sangat sesuai dengan rencana yang kita jalankan, sehingga capaian yang sudah tercapai ini dari target 1.905,6 triliun. Dan kembali lagi yang paling penting yang ingin saya highlight adalah penyerapan tenaga kerjanya, gitu. Ini tepatnya 1.259.868. Kementerian Investasi dan Hilirisasi juga mencatat kontribusi penanaman modal asing atau PMA di semester 1 2025 mencapai 432,6 triliun rupiah atau 45,9%. Nilai ini lebih kecil dari penanaman modal dalam negeri atau PMDN senilai 510,3 triliun rupiah atau 54,1% dari capaian investasi di semester 1 2025. Dari Jakarta, tim liputan IDEX Channel.
Capaian investasi semester 1 2025 yang tumbuh 13,6% secara year on year tercatat disumbang besar oleh penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri yang tumbuh cukup progresif. Ya, tercatat Singapura masih menjadi negara dengan realisasi investasi terbesar di Indonesia sebesar 8,8 dolar Amerika Serikat. Kementerian Investasi dan Hilirisasi mencatat kontribusi penanaman modal asing atau PMA di semester pertama 2025 mencapai Rp432,6 triliun atau 45,9%. Sedangkan untuk penanaman modal dalam negeri atau PMDN senilai Rp510,3 triliun atau 54,1% dari capaian investasi di semester pertama 2025. Gabungan realisasi PMA dan PMDN pada pertengahan 2025 paling besar dirasakan oleh Jawa Barat dengan nilai Rp141 triliun atau 15%. Kemudian DKI Jakarta menyerap investasi Rp140,8 triliun. Wilayah Jawa Timur sebesar Rp74,7 triliun, Sulawesi Tengah Rp64,2 triliun, serta Banten sebesar Rp60,7 triliun. Sementara itu, negara Singapura tercatat sebagai negara dengan realisasi investasi terbesar di Indonesia sebesar 8,8 miliar dolar Amerika Serikat. Kemudian investasi Hong Kong mencapai 4,6 miliar dolar Amerika Serikat, Cina sebesar 3,6 miliar dolar Amerika Serikat, Malaysia 1,7 miliar dolar Amerika Serikat, dan Jepang senilai 1,6 miliar dolar Amerika Serikat. Di sisi lain, Kementerian Investasi dan Hilirisasi juga merinci terdapat 5 besar subsektor realisasi investasi baik dari perusahaan asing maupun perusahaan dalam negeri. Kelima subsektor tersebut diantaranya industri logam dasar, barang logam, bukan mesin, dan peralatannya. Kedua subsektor transportasi, gudang, dan telekomunikasi yang tercatat senilai Rp110,7 triliun. Subsektor ketiga pertambangan yang mencatat sebesar Rp102,2 triliun. Keempat sektor jasa dan lainnya. Dan subsektor kelima adalah investasi perumahan, kawasan industri, dan perkantoran senilai Rp75 triliun. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, kalau kita lihat realisasi investasi di semester 1 2025 begitu ya, yang tadi tumbuh 13,6% secara year on year, ini penanaman modal dalam negeri juga tidak kalah begitu ya, untuk kemudian bisa menjadi penyokong realisasi investasi selama 6 bulan pertama 2025. Jadi mungkin PMDN sendiri bisa kemudian lebih digejot lagi agar kemudian investasinya juga lebih merata ya dari berbagai daerah, jangan hanya kemudian mengejar dari penanaman modal asing atau PMA. Betul, selain tadi pencapaian terkait dengan peningkatan investasi yang tentunya realisasi yang kita harapkan adalah terkait dengan bagaimana betul-betul peningkatan lapangan kerja, kesejahteraan masyarakat ini bisa diprioritaskan begitu ya, karena kemudian juga evaluasinya bukan hanya penambahan angka-angka saja, tapi data-data terkait dengan sektor-sektor apa saja yang saat ini memberikan lapangan kerja paling banyak, dan mungkin hal-hal tersebut yang bisa dievaluasi dan ditingkatkan juga begitu ya. Ya.